hasil perkakas di Glodok, sekarang perusahaannya memiliki valuasi triliunan rupiah. Ini dia Kawan Lama Group. Pada pertengahan tahun 1950-an, seorang pedagang bernama Wong Jin membuka toko perkakas sederhana berukuran 3x3 meter di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Barang yang dijual pun sederhana, alat-alat bangunan, perkakas bengkel, dan kebutuhan industri ringan. Pembelinya, para tukang, pedagang, dan pelaku usaha kecil. Tidak ada ambisi menjadi konglomerat, yang ada hanya satu tujuan, berdagang dengan jujur dan bertahan hidup. Dari toko kecil itulah cikal bakal Kawan Lama Group lahir. Di lingkungan ini juga Kuncoro Wibowo, anak dari Wong Jin, tumbuh besar. Sepulang sekolah, ia membantu melayani pembeli sambil mengikuti les bahasa Inggris dan Mandarin, dua bekal penting yang membuka peluangnya di masa depan. Dikutip dari Tatler Asia, kesempatan belajar formalnya sempat terhambat akibat dampak pergolakan politik 1965. Namun, semangatnya untuk menimba ilmu tidak pernah padam. Ketika situasi mulai membaik, Kuncoro memperluas wawasannya melalui program non-diploma di London Business School, Inggris pada tahun 1977. Kemudian, melengkapi kompetensi akademiknya dengan pendidikan manajemen ekonomi di Universitas Terbuka pada tahun 1993. Ketika generasi kedua mulai terlibat, Kawan Lama tidak langsung berubah menjadi perusahaan besar. Perjalanannya bertahap. Usaha keluarga ini diformalkan menjadi PT Kawan Lama, lalu berkembang sebagai distributor alat industri dan komersial. Fokus utamanya saat itu bukan membuka banyak toko, melainkan membangun fondasi distribusi, gudang, dan jaringan pemasok. Dalam perjalanannya, struktur perusahaan mengalami beberapa kali penyesuaian dan perubahan nama. Memasuki pertengahan 1990-an, Kawan Lama mengambil langkah besar. Mereka melihat satu peluang yang belum tergarap serius di Indonesia, yaitu retail home improvement modern. Dari sinilah Kawan Lama membeli lisensi tunggal Ace Hardware dari perusahaan asal Amerika Serikat Ace Hardware. Tahun 1996, toko Ace Hardware pertama kali dibuka di Indonesia, yang berlokasi di Supermall Karawaci, Tangerang, Banten. Konsepnya baru, modern, dan terorganisir. Bagi banyak orang Indonesia, ini menjadi pengalaman pertama berbelanja perkakas dengan standar retail internasional. Di Indonesia sendiri, di bawah naungan Kawan Lama Group, jaringan Ace Hardware berkembang pesat dengan sekitar 250 toko yang tersebar di puluhan kota. Dengan jaringan retail sebesar itu, nilai ekonomi bisnis Ace Hardware Indonesia berada di level triliunan rupiah, menjadikannya salah satu pilar terpenting dalam portofolio Kawan Lama Group. Di dalam jaringan Ace Hardware Indonesia, Kawan Lama juga mengembangkan produk internal bernama Krisbow. Krisbow adalah singkatan dari Krisnandi Wibowo dan menjadi house brand yang mencakup perkakas, alat industri, hingga kebutuhan rumah tangga. Produk ini memperkuat kendali Kawan Lama atas pasokan, kualitas, dan harga. Seiring waktu, Kawan Lama tidak berhenti di satu brand. Mereka membangun portofolio retail yang tersegmentasi dengan jelas. Lahirlah Informa untuk furniture dan interior, lalu Selma, Toys Kingdom, Pet Kingdom, Chat Time, Cupbox, dan Gindako. Kawan Lama juga masuk ke sektor properti dan hospitality melalui Living World, Living Plaza, Anumana Hotel, dan Anumana Village. Hari ini, Kawan Lama Group menaungi lebih dari 30 brand dengan ribuan gerai di seluruh Indonesia. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari satu toko kecil. Setelah hampir 3 dekade, lisensi Ace Hardware berakhir pada 31 Desember 2024. Lisensi tersebut tidak diperpanjang, bukan karena operasional berhenti, tetapi karena kontrak selesai dan Kawan Lama memilih berdiri dengan brand milik sendiri. Perusahaan ini bertransformasi menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, dan lahirlah ASKO. Nama ini bermakna sederhana namun strategis. ASKO diambil dari makna A sampai Z, pokoknya ada. Per 1 Januari 2025, seluruh jaringan Ace Hardware di Indonesia resmi bertransformasi menjadi ASKO.
Toko, karyawan, dan operasional tetap berjalan. Yang berubah adalah identitas mereknya. Menariknya, di saat yang hampir bersamaan, muncul kabar bahwa Ace Hardware Amerika Serikat berencana masuk kembali ke Indonesia. Kali ini disebut-sebut akan bekerja sama dengan PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP Group. Hingga kini, rencana tersebut masih dalam tahap wacana dan belum ada pembukaan toko resmi. Satu hal yang pasti, pasar yang dulu dibangun dari nol oleh kawan lama, kini menjadi arena persaingan besar. Kisah kawan lama grup menunjukkan bahwa bisnis besar tidak selalu dimulai dengan modal besar. Kadang dimulai dari toko kecil, kerja konsisten, dan keberanian mengambil keputusan jangka panjang. Menurut Sobat Bisnis, brand apa lagi yang wajib kita bahas? Tulis di kolom komen ya.